Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Bu Paulina di acara CNF yang kedua. Ayo saling berkolaborasi, bersama temukan inovasi, mengubah bunda jadi ceria. Mari dimulai dengan tertawa. Hahaha. Kali ini kita dengan topik giwar yang berbeda. Yang pertama yaitu tentang bintang berharga dan yang kedua tentang sejarah si jempol. Nah, tentang dua topik ini yang sama-sama mempunyai tujuan yang sangat luar biasa untuk perkembangan anak kita. Proyek bintang berharga yaitu kita diajak untuk menyadari bahwa sejak lahir anak sudah memiliki potensi yang masing-masing. Anak menjadi harapan orang tua yang nantinya akan bersinar dengan berbagai potensi yang dimilikinya. Pengembangan potensi anak dapat dilakukan melalui proses belajar dengan mengajak anak untuk mengenal dirinya, mengenal kelebihannya, dan menyayangi dirinya melalui bermain dan belajar bersama dimanapun mereka berada. Lalu tentang proyek sejarah si jempol, itu anak mengenal sejarah dirinya, mulai dari dia lahir sampai usia saat ini. Berbagai berkat yang sudah ia dapatkan, anak mulai dari ia lahir, bisa menangis, bisa tersenyum, lalu bisa merangkak, lalu belajar berjalan, ia bisa berbicara, dia bisa berteriak, sampai dia bisa bercerita, bernyanyi, dan sampai hari ini. Lalu pada akhirnya anak akan mensyukuri atas berkat-berkat yang telah ia peroleh dan perkembangan-perkembangan yang ia dapatkan dari pengalaman dan bimbingan dari keluarganya. Sebelum kita akan mendengarkan dari Bapak Ibu yang akan berbagi cerita pada hari ini, kita akan melihat cuplikan berikut ini. Ya, kenalan. Nama panjangku apa ya? Ayo kita katakan bersama yuk. Yuk. Nama lengkapku Kelsia Stella Mananda. Artinya penerang. Mikaela. Diana Intati. Kok namanya Mikaela sih? Karena dari Santo Mikael. Santo Mikael. Terus habis itu juga apa? Hadiah dari Tuhan. Oh, Mikaela artinya Hadiah dari Tuhan. Kuibus Agastia, bukan Bapak sekarang. Biasa dipanggil Aga. Arti namanya apa, Kak? Orang cerdas yang bijak dan bersinar. Oke. Itu foto di sebelah Kakak apa aja itu? Terus Papa pakai basong. Terus Mama pakai pensil. Ada terbuat di jauh. Wah, ternyata anak-anak kita sangat luar biasa. Mereka bisa mengenal tentang dirinya, nama dirinya, lalu bisa menceritakan arti namanya, dan bisa menerapkan tentang arti namanya yang sangat berarti buat hidupnya. Dan juga anak-anak bisa mengetahui sejarah hidupnya dari dia lahir sampai dia mengalami pertumbuhan serta berkat-berkat yang telah diperoleh dari Tuhan melalui bimbingan keluarga tercinta. Dan ya, saat ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh 8 orang tua yang sangat hebat-hebat dari masing-masing kelas. Dari kelas gembira, peduli,
kelas mandiri, dan kelas percaya diri. Yang tentunya hari ini akan berbagi cerita giwarnya dalam mendampingi anak-anak di rumah. Dan juga mereka akan berbagi tips-tips tentang bagaimana mendampingi anak-anak di rumah. Sekarang kita akan mendengarkan perkenalan dari orang tua yang sudah ada di sini. Nama saya Ismulyadi, saya orang tua dari Stella dan Auxilia. Kami tinggal di Kampung Turusan, Temanggal 2, Purwomartani, Kalasan. Jadi desa sebelah utara kompleks sekolah Mangunan. Kemudian ya sehari-hari kami berkarya di Pemkab Kabupaten Sleman. Kemudian ibu dari Stella dan Ausi berkarya di Rumah Sakit Panti Rini, Kalasan. Saya Weni, mama dari Mikaela. Kebetulan hari ini saya aja yang tampil karena papanya Mikaela kebetulan tugasnya di Jakarta nih, sejak PPKM belum bisa pulang-pulang. Jadi sama mamanya aja. Kami kebetulan tinggalnya agak dekat sama sekolah Mangunan di daerah Cipuwatu, belakang Ukrim. Perkenalkan, saya Chandra Dikyo, biasa dipanggil Didit, ayah dari Agastya atau biasa dipanggil Aga. Kita bertempat tinggal di Simbon, Selomartani, Kalasan. Lumayan dari sekolah TKE Mangunan lumayan agak jauh. Tapi yang mendukung kami untuk tidak mempermasalahan itu adalah semangat Aga yang sekarang sudah mulai meningkat. Puji Tuhan ya. Ya. Mungkin itu Bapak Ismulyadi, Bu Weni, Pak Nugroho, perkenalan singkat dari saya. Terima kasih Pak Didit untuk semangatnya. Ya, saya Nugroho, ayah Sekar dari kelas 9. Aktivitas keseharian memelihara atau ngopeni lele sekaligus mengolah dan menjualnya. Ibu. Saya Suster Bu Rina, Pak Ismul. Siapa lagi ya? Didit sama Bu Weni. Oh iya, saya berkarya di Rumah Sakit Panti Nugroho sebagai perawat. Ya, saya akan memulai dari Bapak Ismulyadi, dari orang tua Oksi dan Stella. Ini dua yang didampingi. Baik, terima kasih Bu Lina. Tentu seru ya mendampingi mereka, Stella dan Ausi. Nah, kalau grade-nya ya lebih seru begitu. Karena sejak awal kami itu kan harus mendampingi dua putri yang dikaruniakan. Jadi sejak awal sudah mendampingi mereka, mengetahui karakter, kurang lebih mengetahui karakter mereka yang tentu saja meskipun twin tetapi tetap berbeda. Lalu dalam perkembangan masuk ke lembaga yang namanya lembaga sekolah, kemudian juga ya pasti juga berbeda lagi begitu. Kami mulai mengamati ekspektasi mereka sebetulnya terhadap lembaga yang bernama sekolah itu, karena juga ternyata mempengaruhi mood mereka. Stella itu punya pandangan ya, masih punya pandangan dan tetap punya pandangan itu sekolah itu ya hadir dan bertemu dengan teman-teman yang lain. Bertemu dengan Bapak Ibu guru, suster, lalu bertemu dengan teman-teman yang lain, bisa bermain bersama, tetapi kan kemudian itu harus berhadapan dengan sekolah yang sampai dengan masa PPKM ini kan sekolah online. Hal itu yang mau tidak mau juga mempengaruhi dia. Gitu. Mengapa harus sekolah seperti ini lagi, online begitu maksudnya. Ya, lalu itu kan yang saya sampaikan tadi mempengaruhi mood mereka. Tapi berbeda dengan kalau OSI itu lebih tidak seperti itu. Nampaknya bisa menerima situasi gitu kan, lebih bisa menerima situasi.
Ya, dua sisi ini yang kemudian memang lebih menyerukan bagi kami, menyerukan gitu kan, membuat seru kami itu lalu mendampingi mereka itu ya dalam proyek-proyek yang disampaikan, baik di proyek pertama maupun proyek yang kedua. Maka terkait dengan moods itu ya kami memang dalam tanda kutip itu membebaskan. Jadi kami membebaskan, meskipun juga harus juga cermat, oh ini pas moodnya, lalu di situ kemudian kami mengajak mereka untuk membuat video-video itu. Ya. Yang lain itu ya kebiasaan, belum biasa bangun pagi, hal pembiasaan bangun pagi kan belum. Gitu. Jadi bangun itu ya jam 8, absen itu rata-rata antara jam 8 sampai jam 8.30 begitu kan. Kalau mau dicek absensinya kan seperti itu. Jadi, kalau dicek absensi Stella dan Auxi kan antara jam 8:15 sampai jam 8.30 kan baru bisa absen. Itu pun bergantian, kemudian mereka masih ingin cerita macam-macam itu kan ke Pak Mul atau ke Bu Dila. Lalu ya kurang lebih seperti itu. Seru sekali ya Pak, absen juga sambil bercerita. Absennya juga bergantian. Menarik sekali ini. Lalu dari proyek Bintang Berharga ini menurut Bapak Ibu kegiatan-kegiatan apa yang kira sangat menarik atau membuat Bapak Ibu antusias untuk mendampinginya? Ya, kalau paling itu ya semua itu antusias ya. Kami mencoba untuk dinamika kami kan istri itu atau Ibu Stella Auxi itu kan sudah berangkat kerja ke Pandir ini jam 6.30. Lalu saya kebetulan masih bisa PPKM, tetapi kalau ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan ke kantor, kami ke kantor. Lalu ya selebihnya ya dengan Mbak yang menemani mereka di rumah. Ada Mbak yang menemani mereka di rumah. Lalu dinamikanya ya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau dengan pas bisa mengerjakan pagi ya kami mengerjakan pagi. Kalau pas sore ya sore itu, atau mungkin malam harinya bisa dikerjakan. Lalu ya serunya bukan dengan anak-anak sendiri, tetapi juga dengan akhirnya juga berdampak pada keluarga kami gitu kan. Jadi ini kan keduanya anak pertama kami. Jadi dan pertama kami itu mengalami sekolah online. Jadi harus segala sesuatu yang sungguh baru bagi kami dan harus mengatur situasi rumah dan seterusnya begitu di lain hal-hal yang lain. Lalu ya terkait dengan ngiwar itu sendiri ya saya paling suka ketika anak-anak itu main cublak-cublak suang gitu ya. Cublak-cublak suang, dolanan itu kan mereka itu apa itu cublak-cublak suang. Bagi mereka itu bahasa Jawa itu bahasa yang aneh juga. Karena mereka ternyata tidak biasa berbahasa Jawa. Lalu bermain daerah itu ya cublak-cublak suang. Lalu kelihatan ekspresinya, sangat muncul ekspresinya, bisa senang. Kalau saya melihat tayangan mereka ketika bermain cublak-cublak suang itu ya dua versi yang berbeda dan itu sangat menarik gitu kan. Bagaimana Stella menangkap permainan itu, bagaimana Auxi menangkap permainan itu. Juga dengan cerita tentang Bintang Berharga itu, ya mereka menceritakan ulang gitu, ya kata hubungnya terus gitu, lalu ini terus gitu. Tapi saya menangkap begini, ada kesulitan untuk memahami atau menangkap seluruh isi, karena menurut kami ini evaluasi kemudian, karena menurut kami ada keterbatasan anak-anak itu menangkap seluruh isi cerita. Bahkan ketika dalam satu kisah itu ada yang disebut dengan narator. Nah, itu kan narator kan bukan tokoh dalam satu cerita, tapi salah satu pelengkap dalam cerita begitu. Meskipun itu mempunyai posisi atau tempat yang penting, tetapi bagi anak-anak itu lepas. Maka kemudian kok tadi ada yang bilang begini ya itu narator. Nah, kami harus menjelaskan siapa itu narator lagi gitu. Karena di luar inti cerita ayah, ibu dan seterusnya begitu. Saya kira ini pengalaman yang menarik juga bagi kami selain tentu saja pengalaman-pengalaman yang lain.
Demikian Bu Lina. Terima kasih. Terima kasih Pak. Wah, seru sekali nih. Sampai detail ya, Bapak juga menjelaskan tentang narator itu apa. Baik, terima kasih Pak untuk pengalaman dalam mendampingi Stella dan Oksi di rumah. Ya, kita akan mendengarkan dari Ibu Weni. Bu Weni ini bagaimana pengalamannya dalam mendampingi Mikaela? Monggo Ibu. Oke, makasih Bu Lina. Ini sebenarnya kakaknya sekolah online juga, cuma ngedampinginnya kan nggak terlalu intens ya kayak Mikaela gitu. Dulu juga kakaknya kan biasa ya TK masuk sekolah. Nah pas Mikaela ini memang apa ya, mikirnya tuh emang banyak gitu. Ini anak TK terus sekolahnya di rumah, mamanya harus ikut dampinginnya tuh yang apa. Terus kan programnya TK Mangunan ini kan project gitu ya. Terus pertama Giwar tuh wah bener-bener mamanya tuh kayak idenya tuh apa ya, idenya tuh harus apa kayak aduh ngapain ya kayak gitu, apa ya idenya gitu, kayak udah damping kakaknya terus lihat Kaila terus harus mikir ini aduh apa ya, tapi tuh kayak flashback lagi tuh zaman masih kecil. Saya bilang waktu itu saya sampai ngobrol sama kakaknya. Waktu itu kakaknya juga kita bikin yang pertama tuh main bola, tapi bolanya dari kertas terus dibungkus plastik. Nah itu kakaknya sama adiknya tuh kan belum pernah sama sekali. Terus ini ngapain ya mah gitu, mau bikin bola. Masa sih bola kan bulat, ini kertas di kremes gitu ngapain gitu. Akhirnya jadi terus itu tuh sekarang jadi salah satu mainan favorit di rumah sebenarnya, karena kan dia tuh aman ya. Jadi sama kakaknya bisa main tendang-tendang ke tembok kayak atau main berdua gitu loh. Jadi saya bilang, ya ampun ini kok kayak permainan saya zaman dulu terus diingetin lagi, terus berkreasi dengan yang ada nih, bikin ingat kembali zaman dulu, tapi juga harus kreatif kali ya mikirnya, ini apalagi tugasnya, terus apalagi terus sama memang seperti kata Pak Is itu kita emang dealing sama mood anak gitu loh, apalagi pagi-pagi itu sama juga Mikaela tuh absennya agak-agak siang karena kalau bangun pagi tuh ritualnya tuh banyak, santai-santai dulu, terus aku mau makan dulu, aku mau ini dulu, oke deh ini udah jam berapa nak gitu kan ya, sampai ya udah deh ikut aja gitu, atau enggak dipancing dulu mainannya disediain apa gitu biar moodnya agak mulai enak gitu. Jadi sambil nonton video dari bu gurunya kayak terus dia sambil main gitu, karena kalau dia nggak mood itu aduh bangunin ininya tuh susah gitu. Kayak saya kemarin itu waktu yang bintang berharga ini dongeng, dia seneng banget nih dongeng nih. Kayla mau denger mama dongeng nggak tentang nama? Ini juga merupakan hal yang baru sebenarnya bagi saya. Saya sebelumnya tuh nggak pernah cerita ke Mikaela tuh sejarahnya dia. Jadi saya mulai mikir, ini mulai dari mana ya nyeritain enaknya ya. Dan benar juga kata Pak Is, ada keterbatasan untuk menangkap memang, karena kata-kata yang orang dewasa kan beda ya ditangkap sama anak-anak. Jadi selama saya cerita tuh dia tuh nanyanya tuh ini apa ya mah, saya pas bilang dari Santo Mikael, Santo Santa itu apa lagi ya, terus ini apa ya, gitu. Jadi harus kayak belok lurus lagi, belok lagi dilurusin lagi. Jadi saya bilang sama Pak Mas Bunda juga, maaf ya ini agak melenceng gitu. Apalagi pas dia nyerita kesini dulu, ke situ dulu, terus yang dikasih tahu ini ntar yang dia jelasin yang mana dulu gitu. Memang jadi, aduh ini mau apa? Mengecilkan jalan biar nggak terlalu melenceng kemana-mana. Memang harus di-cut, balik lagi. Kalau enggak itu durasi videonya jadi panjang, jadinya nanti bingung. Kadang-kadang kalau panjang kan nguploadnya juga susah gitu. Jadi memang dealing sama mood, terus emang cari kata-kata yang simple sih yang dia bisa ini. Kalau enggak kita bakal ditanya terus ini apa ya mah, ini apa, gak kelar-kelar nanti storynya. Gitu sih sebenarnya. Cuma memang ini saya senang karena saya juga jadi cerita sejarahnya dia yang nggak pernah saya ceritain sebelumnya gitu. Jadi dia jadi tahu, oh gitu ya. Terus dia tuh, saya kan bilang kamu tuh artinya hadiah dari Tuhan. Hadiah mah. Terus kan dia taunya kado gitu ya. Gimana caranya Kaila masuk ke dalam katanya.
Terus kakaknya juga ikut. Iya loh, kamu masuk situ kan nggak muat ya kalau kado gitu. Ya nggak gitu juga sih memang. Kita simplify, menyederhanakan hadiah dengan ya kayak kotak itu ya Mika gitu. Nggak tiba-tiba nih mama dapat kado buka bayi gitu ya. Ya mungkin kalau nerimanya enak mungkin gitu ya. Aku gimana dong masuknya ke dalam mah. Itu nggak gitu juga, pokoknya ya hadiah ya dikasih sama Tuhan tuh bentuknya kado buat mama ya kayak begini, biar Mikaela tuh emang dapat hadiah ya diberikan sama Tuhan tuh kayak begini gitu. Tapi seru sih, seru. Terus dia cerita namanya juga kesana kemari. Setelah itu saya sempet nggak posting tugasnya hari itu juga gitu. Jadi kan nunggu moodnya dia, terus Kayla mau cerita nggak? Mau, tapi mau tuh dia lanjut mewarnai gitu. Ayo dong, cerita dulu dong gitu. Mau tapi ngapain dulu? Jadi ke pending lagi karena moodnya yang aku mau cerita sih Ma, tapi ntar dulu ya, mau ini dulu gitu. Akhirnya ya besokannya gitu baru dapat moodnya dan dia mau cerita gitu. Cuma ya nangkepnya memang nggak terlalu banyak. Tapi emang diulang-ulang. Mau lagi nggak dengerin ceritanya? Kok diulang lagi? Ya biar Mikaela juga tahu gitu. Oh ya udah deh dengerin lagi. Terus ntar dia mama tanya lagi, mau denger lagi nggak cerita sejarahnya? Ya kok diulang lagi mah? Gitu aja terus katanya. Nggak apa-apa. Kan ceritanya memang bagus tentang Mikaela gitu. Iya deh gitu. Jadi akhirnya besoknya pas ya udah sekarang gantian deh mama yang mau denger. Kayaknya kalau misalnya ditanya apa sih artinya nama tuh bisa nyeritain gitu loh. Ya akhirnya sih dapet intinya walaupun loncat sana loncat sini, tapi setidaknya kalau sekarang setelah proyek selesai saya tanya, Mikaela masih ingat nggak sih arti nama Mikaela apa? Masih dong katanya. Apa sih emang, coba mau tahu? Hadiah dari Tuhan. Oke deh, berarti masih ada yang nempel gitu loh. Nggak ada yang lari-lari gitu. Terus ada satu nama lagi, nama tengah dia itu yang artinya tuh bangsawan tuh, itu juga bingung lagi jelasinnya. Bangsawan itu apa ya Mah? Ya apa ya, sebentar nyari dulu gitu ya. Mungkin seperti yang agak-agak tinggi derajatnya gitu. Bingung lagi derajat apa ya. Ya seperti teman-temannya raja atau ratu lah gitu. Oke deh, mulai kalau raja sama ratu mungkin agak-agak ngeh kali ya dia. Cuma ya intinya Mikaela tuh hadiah dari Tuhan gitu. Jadi Mikaela tuh tahu Mikaela tuh memang dikirimkan Tuhan buat mama, papa, sama kakak gitu loh. Jadi dia kalau ditanya sekarang dia udah tahu hadiah dari Tuhan. Buat siapa sih hadiahnya? Ya buat mama, buat papa, buat kakak gitu. Itu sih. Memang bahasa agak-agak PR juga sih buat saya itu. Nyatuin mama maunya kayak gini. Kayla bisa nggak ya nangkepnya? Kayla bisa nggak nyeritain gitu. Tapi ya proses ya. Sejak itu dia memang kosakatanya juga jadi mulai agak banyak karena kan suruh nyeritain, terus dia nanya. Jadi menurut saya sih emang lumayan nambahnya lumayan banyak dan mulai agak susah-susah juga gitu, kok tahu gitu loh. Gitu aja sih Bu Lina. Tapi seru sih, so far seru. Ya, terima kasih Bu Weni. Sepertinya seru sekali nih dalam berproses bersama Mikaela di rumah. Ya, anak gemar bertanya ya Bu, siap untuk menjawab. Nah itu ya, kadang-kadang juga ngagetin gitu ya. Apa ya gitu. Kadang-kadang juga bentar ya, mama mikir dulu, cari dulu. Kalau nggak gitu, tanya dulu sama papahnya nih. Kita harus WA call dulu sama papahnya nih. Anaknya ngomongnya gimana ya gitu. Ya, terima kasih Bu Weni. Oke, ya, terima kasih Bu Lina. Kalau menurut Ibu, itu kegiatan yang menarik atau yang menarik untuk Mikaela apa Ibu? Untuk yang proses ini atau yang sebelumnya nih? Yang bintang berharga. Oh, bintang berharga ya. Dia tuh waktu itu ada yang ini ya. Sesuai dengan arti nama ya, sesuai. Pertama dia suka dengar, terus yang sesuai arti nama itu kan jadinya saya bilang kan namanya tuh hadiah dari Tuhan. Jadi kita ada dua sih sebenarnya. Saya menggambar kado, terus saya bilang Mikaela mau gambar ini nggak kado, kan sesuai dengan namanya. Mau aku menggambar mau. Terus habis itu bagaimana kalau kita bikin kado aja. Jadi sama-sama kita bikin bungkus kado, terus dipitain, diapain, dan dia sih, wah
boleh juga nih nanti dipitain ya sama-sama. Jadi saya ya bikin kado sama dia ini. Mikaela tuh adalah kado dari Tuhan. Kita sama-sama bikin kado yang mencerminkan nama Kaela. Kaela juga bantu mama bungkus, gunting atau bikin pita sih. Itu sih dia lumayan. Jadi habis itu pamer gitu sama kakaknya. Lihat deh kak, lihat nih kadonya udah jadi katanya. Excited sih di situ. Terima kasih Bu Weni, seru sekali ceritanya. Baik, sekarang kita akan mendengarkan cerita dari Pak Nugroho. Ini bagaimana dalam mendampingi Sekar dalam proyek yang bintang berharga ini. Monggo Pak Nugroho dan Ibu. Ya. Secara umum kalau saya menilai dan merasakan itu, kalau Sekar itu kan cenderung apa ya, kalaupun tidak mood, membangunnya kembali itu relatif mudah gitu. Jadi secara umum saya tidak begitu kerepotan ketika misalnya setiap pagi sudah menjadi kebiasaan itu bangun jam 6, lalu saya langsung merebus air, dia sementara itu mendengarkan tugas-tugas dari guru, dan setelah mandi makan baru dia mengerjakan tugas-tugas dari guru begitu. Nah, kalau yang juga menarik bagi saya itu di Bintang Berharga ini ketika dia bercerita tentang saya harus menjelaskan tentang apa bersinar itu loh, bersinar bagaimana Sekar ini juga bersinar seperti bintang ini. Itu ketika saya menjelaskan panjang lebar begitu terus paham nggak deh itu? Enggak, wah saya terus waduh kedungan bahasa kayak apa gitu kan. Lalu pada akhirnya dia menangkap saripatinya gitu. Jadi punya apa? Aku berguna untuk orang lain gitu. Kata kuncinya itu, aku berguna untuk orang lain. Nah, itu saya udah katakan ya sudah ada. Artinya esensinya kan itu yang bagi saya penting. Kalau soal bahasa kan mungkin bisa dibangun terus ya. Itu kalau menurut saya. Dan dari keseluruhan proses ini saya menilai itu paling dia suka di aktivitas olahraga kayak kemarin kan badminton itu sebenarnya kalau saya punya waktu setiap hari bisa jadi itu semakin matang artinya dari hari ke hari itu ada progres gitu. Itu gambaran apa yang bisa saya ceritakan singkat itu. Mungkin Ibu mau menambahkan. Monggo Ibu bisa menambahkan. Kalau saya pribadi memang nggak bisa full ya Bu, Suster mendampingi Sekar karena masih harus bekerja di instansi. Tapi selama mendampingi Sekar sama seperti yang Bapaknya sampaikan tadi, kami tidak begitu mengalami kesulitan yang sangat ketika harus mendampingi dia, ketika harus membangun mood-nya. Anak ini memang dia sendiri yang bilang, sejak awal dia sudah tahu mau sekolah di TK Mangunan tuh dia sangat bersemangat. Aku kapan masuk sekolah? Aku kapan masuk sekolah? Dan yang ada yang di harapannya dia itu sebenarnya sekolah itu ya ketemu teman-teman. Tapi kan ternyata kondisi tidak memungkinkan. Dan kami harus belajar dan dia harus belajar secara online dulu. Nah, dari situ dia setiap hari, Bu, hari ini dia setiap hari selalu menanyakan, Bu, hari ini tugasnya apa? Hari ini tugasnya apa? Dia selalu bersemangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah. Kemudian dia juga sendiri bilang, aku suka Bu sekolah di TK Mangunan. Tugas-tugasnya gampang, gampang menyenangkan gitu katanya. Bu, menyenangkan gitu. Dan dia setiap hari selalu semangat untuk sekolah. Itu Bu, Ter. Iya, terima kasih Bapak dan Ibu, seru sekali ceritanya. Nah, ini nanti bisa jadi pemain bulu tangkis ya Pak lama-lama. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, sekarang ini yang terakhir nih, kita akan mendengarkan dari Pak Didit tentang bagaimana pengalamannya. Ini kebetulan sudah mendampingi Aga dari kelas A sekarang ke kelas B. Jadi ini pasti menarik sekali ceritanya. Kita akan mendengarkan pengalaman di mana Bapak Didit mendampingi Aga di rumah. Monggo Bapak.
Selamat pagi semuanya. Ya ini Selamat pagi. Selamat sekedar pagi. sharing saja. Ketika dulu dengan sekarang nanti bisa untuk perbandingan. Jadi waktu Aga di TKA waktu itu di kelas percaya diri, itu semangatnya itu memang karena inginnya ketemu sama teman-temannya. Dan di kondisi yang seperti ini, bagaimana menjelaskan ke Aga untuk ini ya kita sekolah, tapi memang tidak bisa ketemu sama teman-teman. Itu baru bisa masuk di kelas B sekarang ketika tiap pagi kita harus absen, dan sempat saya sampaikan juga bahwa bagaimana menjelaskan ke Aga untuk mau absen aja susah. Kakak lahir kapan, Kak? Dan sekarang ketika sudah menemukan cara, mungkin belum terlalu tepat, tapi ternyata bisa dipakai dan bisa memasukkan beberapa nilai yang ke Aga gitu. Saya sempat, ayo siapa yang paling pagi bisa absen. Karena Aga sendiri kan kalau bangun itu sebenarnya sudah bangun sekitar jam 5:30 itu udah bangun. Nanti sebelum bundanya masuk kerja itu sudah mandi, udah siap. Harus ada ritual untuk dada sama bundanya ketika bundanya kerja. Mau bilang apa sama Nah, itu pertama saya sampaikan ke Aga. Terus Itu ayo siapa yang bisa paling pagi. Kemudian dia bisa semangat. Di situ saya masukkan bahwa kakak seneng nggak ketika kakak bisa menjadi penyemangat buat teman-temannya. Ketika kakak menyapa itu pas lagi paling pagi bisa ngasih semangat buat teman-temannya gitu. Nah sekarang sudah mulai, dan mungkin bisa dilihat dari absennya sudah mulai penuh yang dulu nggak pernah gitu. Mungkin gitu untuk gambaran dulu gitu. Iya, kebetulan dari kelas A sampai sekarang itu saya yang mendampingi Aga. Jadi saya tahu betul perubahan-perubahan yang dialami Aga sampai hari ini. Memang setiap hari selalu nomor 1 untuk absensinya. Luar biasa sekali. Kalau untuk di kegiatan proyek Bapak, apakah ada hal menarik atau dari yang dulu kelas A sampai sekarang tahapannya ke kelas B, hal-hal menarik apa yang ditemukan Bapak Ibu atau yang dialami Aga dalam melakukan kegiatan proyek? Itu kok fotonya senyum semua? Kalau proyek sebenarnya semua menarik. Bagi Aga pun sebenarnya semua menarik. Kembali kepada tadi Pak Is sudah menyampaikan, Bu Weni sudah menyampaikan. Mungkin beda dengan Pak Nugroho tadi ya. Untuk mengenai mood itu memang naik turun anak-anak itu. Kadang-kadang sudah mau, tadi kayak Bu Weni sudah mau mengerjakan, ya ayo. Ternyata nanti pegang apa yang tadinya sudah disanggupi jadi dikesampingkan lagi. Seperti itu memang moodnya naik turun. Ya kita memang harus menyesuaikan itu, dan mungkin tidak terlalu menjadi masalah ketika tugas yang kita harusnya kumpulkan di tanggal tertentu atau di waktu tertentu itu bisa disusulkan. Nah itu karena kita punya jeda waktu untuk mengumpulkan itu. Itulah istimewanya TKE Mangunan gitu. Kemudian untuk nanti sampai ke kelas B, untuk Bapak Ibu mungkin akan lebih banyak pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak, dan itu bisa dari mana saja. Ini saya ambil contoh ketika kemarin kita membuat timeline. Nah kebetulan ada fotonya Aga itu yang bayi. Nah yang ini pertanyaannya adalah, waktu itu yang dipuser ini apa ya? Jadi saya harus mencari bagaimana
ya itu harus searching dulu ternyata bagaimana bahasa yang tepat untuk Aga. Kalau menjelaskan dulu, kakak makannya dari sini, belum nyampe juga gitu. Mungkin pertanyaan-pertanyaan lain seperti sekarang mulai bertanya tentang bahasa asing. Ketika dia menonton TV, mungkin ketemu satu film penyebutan A dengan E itu, kalau di bahasa kita, di bahasa Indonesia E itu seperti ini, kok di sana hurufnya kok kayak A, Kak, ayah gitu. Itu harus menjelaskan juga. Itu bagi Bapak Ibu mungkin nanti akan lebih banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak terduga dari anak-anak kita. Mungkin itu Ibu. Terima kasih Pak Didit. Wah, ini lengkap sekali dari kemarin A, lalu juga memberikan sedikit gambaran bagi Bapak Ibu yang ada di sini nanti akan seperti apa sih kalau anak-anak sudah ada di jenjang kelas B. Terima kasih. Ibu mau menambahkan? Oh enggak, sudah cukup. Mungkin yaitu sekarang lebih kritis anaknya. Jadi kita yang harus siap juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang kadang nggak kita duga dia bisa berpikir sampai ke situ gitu. Apalagi istilah-istilah itu seperti tadi pagi itu tanya dia habis lihat TV ada bahasa olahan, Bunda olahan itu apa? Ya akhirnya karena saya juga nyambi nyuapin adiknya tadi saya bilang olahan itu tinggal konteksnya, kalau itu lagi bahas makanan berarti itu bisa berupa masakan, saya bilang gitu. Tergantung kamu tanya olahan untuk apa gitu. Oh berarti itu bukan bahasa Inggris Bunda, bukan. Itu bahasa Indonesia juga, hanya istilah lain dari misalnya memasak, olahan. Nah itu bahasa lain aja gitu. Jadi memang banyak kata-kata, kalimat yang karena kan sekarang mungkin di era sekarang ini penggunaan bahasa itu tidak terlalu baku, jadi kadang dalam ngobrol atau di film pun campur kan antara bahasa Indonesia dan bahasa asing, jadi mungkin dia agak rancu gitu. Kenapa kedengarannya ketika satu kalimat itu ada istilah asingnya, dia juga loh ini bahasa mana gitu, dia mulai kritis di situ gitu. Kebanyakan itu sih Suster Bulina kalau dari ya. Terima kasih Bapak Ibu. Wah, ini sudah mulai untuk gemar menjawab ya, Pak. Pertanyaan dari Aga. Kita sama-sama belajar. Jadi saya juga seperti itu Bapak Ibu, ketika anak-anak bertanya atau orang tua mengopeni pertanyaan anak dan diberikan ke guru itu, guru juga belajar sama-sama bereksplorasi untuk menjawab pertanyaan dari anak-anak. Pastinya juga kami menjawab dengan bukti-bukti agar anak juga semakin tahu dan paham. Tentunya dengan hal-hal yang sederhana yang bisa membuat anak-anak mengerti.